Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Boken Roku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Di video kemarin itu, 3 Raja Iblis itu merencanakan suatu rencana yang jahat untuk menjatuhkan si Luxia sama dengan si Kain. Jadi begitu ingin menentang lah pokoknya. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Setelah beberapa hari kemudian, telah dibangunlah sebuah panggung di depan istana untuk memberikan pengumuman kepada para warga. Kain pun diberitahu bahwa di negeri itu kaisar biasanya berdiri di depan publik dan memberikan pidatonya. Namun karena kaisar saat ini sedang dalam masa perawatan dan tidak dapat bertemu siapapun, maka Luxia lah selaku putra mahkota yang akan menggantikan sang kaisar memberikan pidatonya. Dan bersamaan dengan itu, Luxia juga akan mengumumkan kepulangan Elizabeth dan menyatakan bahwa kekaisaran tidak akan menyerang kerajaan manusia. Meskipun begitu, Kain masih merasa khawatir dengan kenyataan bahwa para Raja Iblis yang tergolong dalam fraksi pendukung perang itu tetap tenang dalam 2 hari belakangan ini. Kain pun memanggil Dharmesia dan memerintahkan untuk mengumpulkan informasi di sekitar istana, sedangkan dia sendiri bertindak sebagai tamu di istana kekaisaran tersebut. Hal itu Kain lakukan karena Dharmesia sendiri juga mantan petinggi kerajaan iblis, sehingga ia sangat cocok dalam menjalankan tugas untuk melawan orang sekelas Raja Iblis. Namun, sebagai sesama iblis, Dharmesia pun tak akan bisa menyembunyikan hawa keberadaannya dari mereka, sehingga Dharmesia pun tidak mendapatkan informasi tentang pembicaraan rahasia itu. Meskipun terus diliputi perasaan cemas, Kain pun masih tetap menghadiri acara itu. Kain pun mengikuti pelayan yang datang menjemputnya untuk keluar dari istana dan menuju ke panggung. Pertemuan yang dihadiri oleh keluarga kerajaan dan keluarga kekaisaran itu memanglah sangat populer, sehingga banyak penduduk kekaisaran yang datang dan berkumpul untuk menyaksikannya. Kain pun duduk di sebuah kursi yang telah disediakan atas panggung. Keempat Raja Iblis pun duduk di sisi yang berlawanan dari podium yang ada di tengah, sedangkan Elizabeth sendiri diatur untuk duduk di sebelah Kain. Elizabeth pun berkata kepada Kain sambil melihat ke arah kerumunan yang di bawah panggung agar Kain jangan gugup karena menurutnya itu adalah upacara yang damai. Di tengah sorakan meriah itu, Luxia pun berdiri dan kemudian naik ke podium. Meskipun ketika Luxia naik ke podium, suara sorakan itu semakin meriah, namun setelah ia mengangkat sebelah tangannya, suara sorakan itu pun perlahan berhenti. Luxia pun membuka pertemuan itu dengan mengucapkan rasa syukurnya kepada para penduduk yang bersedia berkumpul meskipun acaranya itu mendadak. Pertama-tama, Luxia pun mengumumkan bahwa Putri Elizabeth sudah kembali dengan selamat. Setelah Luxia mengucapkan itu, Elizabeth pun berdiri dan maju. Lalu ia pun melambaikan tangannya dan bersamaan dengan itu, suara sorakan pun kembali bergema sekeras-kerasnya. Elizabeth pun tersenyum dan kemudian kembali ke tempat duduknya, dan ia pun tersenyum lagi sambil melirik ke arah Kain. Layak sebagai keluarga yang memerintahkan ras iblis secara keseluruhan, keluarga kekaisaran memanglah sangat populer. Kemudian, pidato Luxia pun berlanjut dengan mengatakan bahwa memang benar Putri Elizabeth telah mengalami banyak kesulitan di negeri manusia. Namun, dia dapat kembali dengan selamat, meskipun Luxia juga sempat berpikir untuk menyatakan perang terhadap ras manusia. Tetapi, belum sempat Luxia melanjutkan perkataannya, para audien pun meneriakkan niat mereka untuk menghancurkan negara yang sudah menyakiti tuan putri mereka tersebut. Di sini, memang tampak sikap permusuhan mereka kepada ras manusia masih tinggi, sehingga itu menunjukkan betapa besarnya pengaruh penangkapan Elizabeth kepada sikap mereka. Lalu, Luxia pun melanjutkan pidatonya dengan mengatakan bahwa berkat bantuan dari ras manusia jugalah Putri Elizabeth bisa diselamatkan. Dan berkat manusia itu juga, Elizabeth bisa kembali dengan selamat. Dan setelah dia berbicara dengan perwakilan kerajaan manusia itu, Luxia pun memutuskan untuk mendukung perdamaian. Namun, tiba-tiba, Dennis yang merupakan salah satu Raja Iblis pun berteriak menghentikan pidato Luxia tersebut. Luxia pun menatap Dennis, namun seolah tidak memperhatikan itu. Dennis pun langsung berdiri di samping Luxia dan berkata, meskipun putra mahkota mengatakan itu, namun perlakuan ras manusia kepada Putri Elizabeth tetap tidak bisa dimaafkan.
karena Putri Elizabeth telah diperlakukan sebagai budak dan nyaris terbunuh, sehingga menurutnya tindakan seperti itu sama sekali tidak bisa dimaafkan. Setelah mendengar pernyataan Dennis itu, terdengarlah banyak suara persetujuan dari para warga. Mendengar suara sorakan itu, Loxia pun tersenyum pahit dan menatap tajam ke arah Dennis sambil bertanya kepada Dennis apa maksudnya semua ini. Mengabaikan perkataan dan tatapan dari Loxia, Dennis pun melanjutkan perkataannya bahwa 3 dari Raja Iblis termasuk dirinya sudah setuju untuk melakukan perperangan. Namun pihak kekaisaran malah takut melawan ras manusia karena menurutnya tidak mungkin ras iblis akan kalah melawan ras manusia. Para warga pun menyuarakan persetujuan mereka terhadap pernyataan Dennis itu. Mendengar itu, Seto pun merasa marah dan ia pun mencoba berdiri, namun ia ditahan oleh Ignis dan August di kedua sisinya, sehingga Seto pun mengerti bahwa Ignis dan August juga berkomplot dengan Dennis. Seto yang sedang ditekan itu pun melirik ke arah Kain, namun jika Kain mengalahkan para Raja Iblis itu sekarang maka akan menjadi peperangan. Jadi Kain pun tetap duduk mengepalkan tangannya, namun tiba-tiba Elizabeth menyentuh lembut kepalan tangan Kain itu. Ketika Elizabeth dan Kain saling menatap, mereka berdua pun mengangguk. Lalu Elizabeth pun berdiri di samping Loxia sambil mengangkat tangan kanannya. Setelah semuanya tenang, Elizabeth pun mengatakan bahwa memang benar dia telah mengalami banyak hal mengerikan di negara manusia. Namun, dia juga mendapatkan pertemuan yang baik di sana. Oleh karena itu, keluarga kerajaan menentang terjadinya peperangan. Tak peduli apapun yang dikatakan Raja Iblis Dennis, pihaknya tidak akan pernah memulai peperangan. Itulah sebabnya saat ini mereka sudah mendatangkan perwakilan dari negeri manusia yang langsung diperkenalkan oleh Elizabeth sebagai Kain. Elizabeth pun melirik ke arah Kain. Kain pun mengerti bahwa masalah ini harus segera diatasi, sehingga dia pun berdiri di sebelah Elizabeth. Kain pun memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai Kain von Silford dari kerajaan Esford, yang merupakan salah satu kerajaan di negeri manusia, dan dia telah diutus sebagai perwakilan dari ras manusia. Kain pun memulai pidatonya untuk meredam niat berperang mereka. Seluruh pandangan pun tertuju kepada Kain yang sedang memberikan pidatonya. Tentu saja tatapan itu bukanlah tatapan simpati, namun lebih ke tatapan yang dipenuhi kebencian dan aura membunuh. Namun Kain tetap berbicara tanpa memperdulikan semua itu. Sebagai perwakilan ras manusia, Kain pun meminta maaf kepada Putri Elizabeth, namun Kain berpikir akan lebih baik jika mereka saling bekerja sama satu sama lain. Kain pun mengakhiri pidatonya, namun tak ada satupun ras iblis yang menyuarakan sambutan mereka, dan Seto sendiri pun masih ditahan oleh kedua Raja Iblis. Ketika Kain yang selesai memberikan pidatonya bersalaman dengan Loxia yang berdiri di sampingnya, Dennis pun mendekat dari belakang dan menusuk perut Loxia. Loxia dan para hadirin pun tercengang. Dennis pun menyatakan bahwa keluarga kekaisaran telah dicuci otaknya oleh ras manusia, karena menurutnya ras iblis adalah ras yang mengutamakan kekuatan, sehingga wajar bagi Raja Iblis yang bisa mengalahkan keluarga kekaisaran berhak menguasai ras iblis. Dennis pun mencabut tangannya dari Loxia dan meminta persetujuan dari para hadirin. Ras iblis adalah makhluk yang mengutamakan kekuatan, sehingga mereka tidak bisa menerima keluarga kekaisaran yang menunjukkan persahabatan kepada ras manusia. Jadi, atas hal itulah yang menyebabkan perkataan Dennis banyak menerima persetujuan. Kain pun menangkap tubuh Loxia yang perlahan ambruk. Karena ras iblis itu sangat ahli dalam sihir serangan, jadi sangat sedikit di antara mereka yang bisa melakukan sihir pemulihan, sehingga wajar jika mereka berpikir dengan luka separah itu Loxia tidak akan bisa diselamatkan. Namun dengan adanya Kain di sana, itu sudah menjadi kegagalan total bagi mereka. Setelah Kain melapalkan sihirnya extra healnya kepada Loxia, lubang di tubuh Loxia pun perlahan menutup. Lalu dalam waktu kurang dari 1 menit, kondisi Loxia pun sudah kembali seperti semula. Setelah menyaksikan itu, Dennis pun terlihat terkejut. Namun Kain segera berdiri di depan Loxia dan Elizabeth dan mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan Dennis dan pendukungnya itu sudah bisa dianggap sebagai pembangkangan kepada Elizabeth dan Loxia. Seketika, aura membunuh milik Kain yang penuh amarah itu pun meluap. Aura itu pun diusahakannya agar tidak mengenai Elizabeth dan Loxia, sehingga hanya ditujukan kepada ras iblis dan para hadirin saja. Dan aura itu pun sangat mengerikan dan merupakan yang paling parah yang pernah Kain keluarkan. Para penonton yang ada di dekatnya pun langsung pucat dan pingsan seketika. Bahkan mereka yang jauh sekalipun langsung lemas dan menjauh. Para hadirin yang menonton itu pun langsung berlarian. Namun berbeda dengan para Raja Iblis, karena mereka bisa sedikit menahannya.
Tapi mereka pun hanya bisa menggertakkan gigi mereka dan berusaha menahannya. Namun aura membunuh milik Kain itu sangat mengerikan, bahkan membuat mereka sebagai Raja Iblis pun gemetar ketakutan. Dennis pun menggunakan kekuatannya agar bisa menguasai kerajaannya. Meskipun ia sering bertarung dengan sesama iblis, tapi ia tidak pernah sekalipun merasa takut. Namun kali ini ia sangat ketakutan melihat sosok anak manusia yang bahkan jauh lebih muda darinya itu. Dennis yang bergetar ketakutan itu pun mengambil sebuah benda kecil dari sakunya dan kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu menelannya, dan kemudian ia pun tersenyum menyeringai. Seketika energi sihir dari Dennis pun meluap, tubuhnya pun menjadi lebih besar dan otot-ototnya pun membesar, dan kekuatan sihirnya pun telah naik beberapa kali lipat. Namun, Kain merasa familiar dengan aura dari energi sihir itu yang dicurigainya sebagai pecahan dewa jahat, karena energinya itu sangat mirip dengan milik Cordino yang telah terpengaruh oleh dewa jahat sebelumnya. Ketika energi sihir Dennis dan Kain saling bertabrakan, mereka pun segera bergerak. Namun meskipun itu adalah pecahan dewa jahat, namun itu masih terlihat jelas perbedaan kekuatannya dengan Kain. Kain pun langsung mengambil pedangnya dari item box miliknya dan menebaskannya ke samping. Perlahan, kepala Dennis pun bergeser dan kemudian jatuh terguling. August dan Ignis pun terkejut melihat kejadian yang tak terduga itu, sebab mereka tidak pernah membayangkan bahwa anak yang dikirim sebagai perwakilan ras manusia itu akan mengalahkan Raja Iblis yang telah mendapatkan berkah dewa dalam sekejap mata. Kemudian Ignis pun juga ikut menelan berkah dewa itu. Bersamaan dengan itu, energi sihir milik Ignis pun meluap dan ia pun melesat menuju Kain. Namun Kain pun hanya bergerak seolah sudah memperkirakan hal itu dan ia langsung memotong lehernya. Di podium itu kini sudah ada dua tubuh Raja Iblis yang tergeletak. Para penonton yang menyaksikan hal itu dari jarak jauh pun tampak tak dapat mempercayainya. Sosok Raja Iblis adalah sosok terkuat di suatu negeri, dan kini sosok itu telah dikalahkan dalam sekejap. Terlebih, yang mengalahkannya adalah sosok anak manusia, sehingga mereka pun tidak mungkin bisa menerima itu dengan mudah. Kerumunan yang terkejut itu pun berhenti melarikan diri dan menyaksikan dari jauh. Sementara itu, Seto pun mendorong tubuh August yang telah sendirian. Sambil tersenyum, Seto pun berkata bahwa para Raja Iblis itu bahkan tidak layak untuk menjadi musuh Kain. Sedangkan Elizabeth hanya terpesona dengan penampilan Kain. Meskipun dia tahu bahwa Kain pasti memiliki kemampuan yang hebat karena pernah menyelamatkannya, namun ia tidak pernah berpikir bahwa bahkan Raja Iblis pun tidak layak menjadi lawannya. Para iblis menentukan segalanya berdasarkan kekuatan. Bahkan mereka juga menentukan pasangan yang bisa melindunginya dan keluarganya berdasarkan kekuatan. Dan tidak mungkin Elizabeth sebagai wanita tidak menjadi lebih jatuh cinta setelah melihat penampilan Kain yang bahkan bisa mengalahkan Raja Iblis itu sendirian. Meskipun pada awalnya Elizabeth memang sudah menyukai Kain, namun itu tidak lebih dari salah satu pilihan saja. Namun dengan menyaksikan hal itu, Elizabeth merasa semakin yakin dan ia sudah membulatkan tekad dalam hatinya bahwa dia ingin bersama orang itu. Di sisi lain, Loxia pun sudah tersadar kembali dan dia pun mulai melihat sekelilingnya, dan kemudian ia pun terpana karena kini di hadapannya sudah tergeletak kepala milik Ignis dan Dennis. Dia juga melihat tubuh mereka di dekatnya dan dalam sekilas saja ia melihatnya, dia pun mengerti bahwa mereka sudah mati. Loxia pun bertanya kepada Elizabeth yang ada di sebelahnya tentang apa yang sudah terjadi. Lalu Elizabeth pun hanya tersenyum. Elizabeth menjelaskan bahwa inilah kekuatan Kain yang sebenarnya. Elizabeth juga meminta pendapat Loxia jika sampai berperang terjadi, kira-kira pihak mana yang akan kalah. Selain itu, Elizabeth juga mengatakan bahwa Kainlah yang sudah menyembuhkan lukanya. Setelah mendengarkan perkataan Elizabeth itu, Loxia pun mengingat kembali apa yang telah dilakukan mereka kepada dirinya. Lalu ia pun melihat ke bawah dan ia pun tidak menemukan satupun goresan luka yang tersisa, hanya pakaiannya saja yang berlubang. Loxia yang terbiasa dengan sihir pemulihan itu pun terkejut. Setelah itu Loxia pun tertawa bangga atas pilihannya yang tepat untuk tidak berperang dan memilih untuk menjalin aliansi dengan ras manusia. Orang-orang yang terkejut melihat pertempuran di sekitar podium itu pun kembali terkejut melihat Loxia yang bangkit dan berdiri kembali, karena sebelumnya mereka telah melihat sendiri bahwa Dennis telah menusuk dadanya di hadapan mereka semua, sehingga
Wajar jika Loxia akan mati seketika. Namun meskipun pakaiannya tersobek, namun sudah tidak terlihat lagi luka di tubuhnya. Loxia pun sekilas melirik ke arah Elizabeth dan mereka berdua pun saling mengangguk. Lalu Loxia pun berdiri di podium. Loxia pun mengumumkan bahwa dia telah selamat berkat Kain. Meskipun dia sendiri tidak pernah menyangka bahwa ketiga Raja Iblis itu akan merencanakan peperangan. Walaupun sebelumnya dia sendiri sudah mencurigainya, tapi dia memilih untuk bertindak seolah tidak memperdulikannya. Namun berkat kejadian kali ini, ia pun berharap semua rakyatnya akan paham bahwa Kain adalah sosok manusia yang dapat dipercaya, sehingga ia akan menjalin persahabatan dengan Kain, bukan hanya sebagai wakil kekaisaran saja, namun secara personal. Semua orang pun bersorak mendengar perkataan Loxia itu. Kain pun ikut tersenyum ketika melihat sorakan tersebut, dan ketika Kain melirik ke arah Elizabeth, mereka berdua pun mengangguk. Lalu Raja Iblis August yang tidak menerima itu pun langsung menelan pecahan dewa jahat yang ukurannya terlihat lebih besar daripada yang telah ditelan kedua Raja Iblis sebelumnya. August pun berteriak keras dan tubuhnya pun membengkak sehingga pembuluh darahnya terlihat. Secara bertahap otot-otot di tubuhnya pun membesar dan Seto pun dihempaskan dalam satu ayunan. Seto pun terpental dengan keras dan August yang telah menjadi lebih besar itu pun perlahan bangkit. Tiba-tiba mata August pun memutih dan kehilangan kesadarannya. Namun dalam beberapa detik kemudian sosok bermata putih itu pun tiba-tiba tersenyum. Karena August sendiri sudah pingsan, sosok yang merasukinya itu pun merasa lebih bebas dan sekarang telah mengambil alih tubuh August sepenuhnya. Sosok itu pun menyapa Kain dan bertanya apakah Kain masih menjadi utusan kakek-kakek itu. Suara August itu pun berubah menjadi berbeda dengan yang sebelumnya. Dari tubuh setinggi 3 meter itu terdengarlah suara seperti seseorang pemuda. Dan suara itu adalah suara yang familiar dan sangat tidak ingin didengar oleh telinga Kain. Suara itu adalah suara yang sama dengan suara yang muncul pada saat kasus Cordino terjadi. Saat Kain menyebut nama Aaron, tubuh August yang mendengar itu pun bergetar dan tertawa. Namun, baik Loxia maupun Elizabeth hanya bisa terpana mendengar percakapan mereka berdua, karena sosok yang seharusnya ia kenal sebagai August kini malah disebut Aaron, dan dia menyebut dirinya sebagai dewa. Para iblis pun juga mengenal sosok dewa, namun mereka cenderung lebih menghormati keluarga kekaisaran dibandingkan para dewa. Dan sebagai keluarga kekaisaran, mereka pun juga mengetahui soal dewa tersebut. Loxia pun mengatakan bahwa dia tidak menyangka bahwa sang dewa akan turun. Mendengar Loxia mengatakan itu, Kain pun menggelengkan kepalanya. Kain pun menjelaskan bahwa Aaron memang dulunya adalah sosok dewa permainan, namun saat ini dia tidak lebih dari dewa jahat. Lalu Kain pun mengeluarkan pedangnya dari item box miliknya dan kembali menghadap ke arah August. Aaron yang berada di tubuh August itu pun kembali memberikan jawaban yang meremehkan kepada Kain yang mengacungkan pedangnya. August pun mengangkat tangannya dan seketika muncullah sebuah kepulan kabut hitam. Dan kemudian kepulan kabut itu pun perlahan berubah bentuk menjadi pedang. Pedang itu pun dipenuhi oleh aura hitam yang membara, dan Kain pun hanya bisa membuat kerutan di wajahnya saat melihat pedang itu. Kain pun segera menyuruh Loxia dan Elizabeth untuk menjauh dari tempat itu. Ia juga memerintahkan Seto agar melindungi mereka berdua untuk mengungsi serta menyuruh para penonton untuk lari. Ketiganya pun mengangguk dan mematuhi perkataan Kain dan mereka pun turun dari panggung. Seto pun berteriak dan memerintahkan semua orang untuk lari menjauh. Suara itu pun sampai kepada para penonton dan mereka pun mulai bertebaran untuk melarikan diri. Sementara itu Kain dan August pun tidak bergerak dan hanya saling menatap. Setelah beberapa menit kemudian dan merasa sudah tidak ada lagi hadirin orang lain di sana, Kain pun menyiapkan pedangnya dan mulai mengarahkan kepada August. Kain pun menggunakan busnya dan dalam sekejap ia pun maju ke arah August dan menebaskan pedangnya. Namun August dapat menerimanya dengan mudah sambil tetap menjaga jarak. Mereka berdua pun berhenti bergerak. Setelah pedangnya ditepis, Kain pun sedikit terlempar dan ia pun berhasil mendarat dengan baik. Kain pun hanya bisa tersenyum pahit menghadapi kenyataan kali ini bahwa ia telah bertemu dengan musuh yang jauh lebih kuat dari yang pernah ia lawan sebelumnya. Meskipun Kain sudah mengalirkan energi sihirnya lebih banyak dari biasanya, namun lawannya sama sekali tidak bergeming dan malah menangkis pedangnya, sehingga membuat Kain menganggap hal itu sungguh layak disebut sebagai dewa. Meskipun mereka sempat saling beradu pukulan, namun kekuatan penghancurnya cukup besar hingga membuat bangunan di sekitarnya runtuh hanya karena hempasan anginnya saja. Kain pun kembali mengarahkan pedangnya dan mengalirkan energi sihirnya, lalu maju menebasnya.
Namun tebasan pedangnya berkali-kali ditepis dengan mudahnya. Saat Kain mengambil jarak sebentar, tiba-tiba tubuh August itu pun bergumam bahwa dia sekarang sudah kehabisan waktu, sehingga ia pun harus mengucapkan selamat tinggal kepada Kain untuk sementara waktu. Seketika pedang yang mengeluarkan aura mengerikan di tangan August itu pun menghilang. Dan bersamaan dengan itu, aura yang mengintimidasi darinya itu pun juga ikut menghilang. Dan August pun hanya bisa menatap Kain dengan kebingungan. Kain pun merasa lega setelah melihat August itu berdiri dengan kebingungan. Mengetahui August yang kebingungan, dalam sekejap Kain pun berpindah ke belakang August dan dengan seketika memberikan pukulan ke leher August sehingga membuatnya pingsan. Setelah menjadi tidak sadarkan diri, August pun langsung terjatuh. Kain pun bergumam tentang lawannya yang sangat kuat itu sambil menatap August yang pingsan. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Nah, penasaran kan? Yah, sama-sama penasaran juga, karena untuk selanjutnya juga gua nggak tahu, bukan nggak tahu sih, tahu cuman ya dikit-dikit aja gitu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi begitu. Nah, di volume 6 ini sampai di chapter 23 ya kalau nggak salah. Jadi sisa 2 video lagi atau 3 video lagi untuk selesai di volume ke-6 nya. Dah, mungkin sampai di sini dulu dan see you.